Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Pembelajaran kelas 2 Bahasa Indonesia. Tema 7 kebersamaan, subtema 1 dan 2 kebersamaan di rumah dan di sekolah. Materi mencermati isi dongeng dan mencari kata sapaan yang terdapat dalam dongeng. Tujuan pembelajaran: kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran. Nah, kita masuk dalam materi. Mari simak dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata ular. "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam." "Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," jawab tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu anak-anak sudah menyimak sebuah dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya.
Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Ciri-ciri fabel menggunakan tokoh hewan sebagai cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh yang berperan dalam cerita tersebut, latar, tempat terjadinya dongeng, watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng, amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan dongeng yang kita baca tadi. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya benar, tikus dan ular. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak mencari makan. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak akan saling memakan. Nah, anak-anak, mari kita simak lagi sebuah dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejak Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiku berjalan sambil terkatuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak tadi sudah menyimak dongeng Kiki dan Kiku. Nah, apa itu kata sapaan? Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kata sapaan juga merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan berbicara atau orang kedua.
atau juga menggantikan nama orang ketiga. Nah, dari dongeng di atas ada percakapan antara Kiki dan Matahari. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut Matahari. Nah, tulisan yang berwarna biru itu adalah contoh kata sapaan. Jenis-jenis kata sapaan. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, mbak. Kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Sapaan yang diikuti nama seperti Saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Ayam jantan. Nah, contoh kalimatnya, ayam jantan apa yang kamu lakukan? Ada ayam betina. Selamat pagi ayam betina. Elang, jarum emasmu hilang. Engkau menghilangkan jarum emasku. Selamat pagi sahabatku, apa kabar kamu hari ini? Perhatikan gambar di bawah. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah. Nah, ada 2 ekor burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon. Nama kedua burung itu adalah Pita dan Peti. Mereka malas bangun pagi. Pita terbangun dan melihat ada seekor ayam betina yang sedang mengais tanah mencari cacing. Pita membangunkan Peti agar ikut bersamanya menghampiri ayam betina. Kemudian kedua burung itu menghampiri ayam betina yang sedang memakan cacing. Ayam betina mengajak kedua burung itu makan bersama, tetapi cacingnya tinggal 1 karena sudah habis dimakan ayam betina. Kedua burung itu masih sangat lapar. Kedua burung itu berjanji esok hari bangun lebih awal sebelum ayam jantan berkokok agar mendapatkan makanan lebih banyak. Nah, anak-anak dapat membuat cerita yang lain ya dari gambar tersebut. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat memahami. Terima kasih. Selamat belajar. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.